Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sisa. Saya akan membawakan materi tentang zakat. Adapun materi pertama yaitu pengertian zakat dan dasar hukum yang mewajibkan zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang diwajibkan dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau fakir miskin dan sebagainya. Menurut bahasa, kata zakat artinya tumbuh berkembang dan suci. Yang dimaksud adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan harta musaki atau yang berzakat dari hak-hak mustahik atau penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap musaki. Dia yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat dapat menyebabkan harta para musaki bertambah banyak. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum 4 zakat adalah wajib atau fardu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat juga merupakan amal sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat sendiri memiliki aturan seperti kepada siapa saja zakat harus dikeluarkan. Dalam Quran Surat Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. 1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. 3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'allaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. 5. Hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan dirinya. 6. Garimin, masyarakat, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dan mempertahankan jiwa dan izzahnya. 7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. 8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Adapun materi kedua yaitu macam-macam zakat. Zakat terbagi atas 2 jenis, yaitu zakat nafs atau jiwa, disebut juga zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan karena telah menyelesaikan puasa Ramadan. Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, bagi laki-laki maupun perempuan, dewasa ataupun kecil, merdeka ataupun budak. Zakat yang diwajibkan dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat diantara dengan 3,5 liter atau 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat ini biasa disebut dengan zakat fitrah atau zakat fitri karena zakat ini dihubungkan dengan bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Zakat fitri adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam hari raya Idul Fitri sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Zakat ini disyariatkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah adalah untuk mensucikan orang yang puasa dari perbuatan dan perkataan kotor dan keji serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Zakat ini merupakan zakat pribadi, sedangkan zakat mal merupakan pajak pada harta. Oleh karena itu tidak disyaratkan pada zakat fitrah apa yang disyaratkan pada zakat mal seperti nisab dan syarat-syarat zakat lainnya tertentu. Zakat mal atau harta yaitu zakat dari harta yang dimiliki berupa emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, zakat binatang ternak, mengucapkan hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Menurut bahasa, kata mal berarti kecenderungan atau segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpannya. Sedangkan menurut syarat mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai lazimnya. Dengan demikian, sesuatu dapat disebut mal apabila memenuhi syarat berikut. 1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai. 2. Dapat diambil manfaatnya sebagai lazimnya. Contoh, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain sebagainya. Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tapi manfaatnya dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidaklah disebut mal.
Adapun materi ketiga yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya beserta nisabnya masing-masing. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau fakir miskin dan sebagainya. Menurut bahasa, kata zakat artinya tumbuh, berkembang dan suci. Yang dimaksud suci adalah zakat dapat mensucikan, membersihkan harta muzaki atau yang berzakat dari hak-hak mustahik atau penerima zakat, khususnya bagi fakir miskin. Selain itu, zakat dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela seperti kikir, tamak, serta sombong. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat membersihkan dari sifat-sifat tercela seperti iri hati, dengki terhadap muzaki. Dan yang dimaksud tumbuh subur adalah zakat dapat menyebabkan harta para muzaki bertambah banyak. Setiap muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Kewajiban ini tertulis di dalam Al-Quran. Pada awalnya, Al-Quran hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah atau pemberian yang sifatnya bebas, tidak wajib. Namun pada kemudian hari umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 Masehi. Nabi Muhammad membanggakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini zakat diterapkan dalam mengenai jumlah. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari pada pengaturan pemberian zakat khususnya mengenai jumlah tersebut, nisab sesuai jenis zakat, emas, perak dan aset perdagangan, binatang ternak, harta temuan atau harta karun, hasil pertanian, penghasilan dan saham. Adapun materi keempat yaitu ketentuan khusus mengenai zakat fitrah. Syarat-syarat menunaikan zakat fitrah sekalipun hukum menunaikan zakat fitrah itu wajib, tapi ada golongan umat yang tidak wajib melaksanakannya. Dalam Islam ada dua golongan yang masuk syarat zakat fitrah, umat muslim yang wajib zakat fitrah dan tidak wajib zakat fitrah. Golongan wajib tunaikan zakat fitrah ada tiga, yaitu 1. Hamba merdeka dan beragama Islam. 2. Zakat fitrah ditunaikan pada bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. 3. Punya harta berkecukupan untuk diberi sendiri dan keluarga. Golongan tidak wajib tunaikan zakat fitrah ada 4, yaitu 1. Orang yang meninggal saat sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, bayi yang terlahir pada saat matahari terbenam di akhir Ramadan, mu'allaf yang baru masuk Islam pada saat matahari terbenam di akhir Ramadan, pasangan suami istri yang menikah pada saat matahari terbenam di akhir Ramadan. Ketentuan waktu tunaikan zakat fitrah. 1. Hukum harus tunaikan zakat yang di awal hingga akhir bulan Ramadan. Pengumpulan zakat bisa di masjid atau badan zakat terdekat. Berdasarkan hukum wajib tunaikan zakat yaitu di akhir terbenamnya matahari pada akhir Ramadan, bisa diberikan secara langsung pada penerima zakat. Hukum afdal tunaikan zakat yaitu subuh di awal bulan Syawal hingga jelang salat Idul Fitri, bisa diberikan zakat secara langsung pada penerima. 4. Zakat hukumnya makruh yaitu setelah pelaksanaan salat Idul Fitri hingga terbenamnya matahari di awal bulan Syawal. 5. Hukum haram tunaikan zakat yaitu mulai tenggelamnya matahari di hari pertama bulan Syawal dan seterusnya. Materi terakhir yaitu kesimpulan. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan ditetapkan oleh syariah. Zakat termasuk rukun Islam keempat dan menjadi salah satu unsur paling penting dalam menegakkan syariat. Oleh karena itu, hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat juga merupakan bentuk ibadah seperti salat, puasa dan lainnya, dan telah diatur dengan rinci berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Selain memberikan hikmah bagi muzaki dan mustahik, zakat juga dapat membawa hikmah bagi masyarakat secara umum seperti memberikan teladan, menumbuhkan rasa kesetiakawanan, gotong royong dan saling membantu antar masyarakat. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.